Jadi di pandangan kita pikiran itu setidaknya ada dua lah. Ada pikiran sadar, bawah sadar, yang mana reaksi kita, belief kita, kemudian respon kita itu semuanya ada di bawah sadar yang dominan. Kata orang sih 88%. Ya, tentu begini, Pak Arta, seringkali yang banyak saya juga di sini juga mempunyai mungkin berperan untuk kembali meluruskan bagaimana hipnosis atau hipnotis itu dimaknai oleh orang-orang pada umumnya. Karena begitu mendengar kata hipnotis itu pada umumnya mengatakan wah negatif nih, penipuan dan sebagainya. Ya tentu saja tidak bisa dikatakan itu salah. Yang jelas konsep hipnosis adalah seseorang itu mengizinkan untuk dipandu. Kita tidak akan pernah bisa, tanda kutip, tidak akan pernah gampang merubah seseorang yang tidak ambisius dengan uang untuk dia ambisius dengan uang. Kecuali kita bisa rayu-rayu, tanda kutip rayu-rayu untuk dia tertarik dengan itu. Tapi saya gunakan juga bagaimana kemarin kita retreat dengan Pak Dr. Mustika di di Bedugul sana, beberapa yang mengalami anxiety setelah dia berani, tentu dengan teknik tertentu akhirnya dia berani berjalan di atas beling, anxiety-nya hilang. Yang tadinya tidak berani naik motor, tidak berani bersosialisasi, itu hilang. Karena apa? Karena kita install satu keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika sudah tahu caranya. Akal sehat dimulai. Coach Surya Negara, Mantap. Mind Development Bali. Siap pres, Om Pres ya. Siap Li. Dari mana tadi, Sur? Ya nih, ya kebetulan ada kegiatan tadi ya, handle couple untuk sebuah ada hotel yang khusus membuat retreat dan sejenisnya, healing dan sejenisnya, ya kita ada beberapa program yang kita handle di sana gitu. Dan tadi kebetulan untuk couple, Untuk couple itu. Jadi ada pasangan honeymoon, ya kita lakukan sesuatu di sana. Retreat. Ya retreat. Untuk lebih mempererat atau? Tentu tujuannya masing-masing beda, dan kebetulan hari ini tadi adalah terkait dengan couple, bagaimana seseorang saling mengertikan sama pasangannya seperti itu. Poin besarnya di sana, Pak Arta. Nah, Surya ini kan sering dipanggil oleh Coach Surya Negara. Ya. Mind Dev Bali. Mind Dev Bali, ya betul. Yang notabene basicnya adalah hipnosis. Iya, salah satunya. Betul ya. Ya, ini ada yang menarik juga nih, Sur. Gimana? Kalau hipnosis itu, kalau boleh jujur ya, itu ilmu atau trik ya? Ilmu atau trik, oke. Iya, kalau dari perspektif saya ya, Pak Atta, hipnosis itu keilmuan. Jadi sebuah ilmu yang mengaplikasikan bagaimana kita mengakses pikiran bawah sadar. Jadi di pandangan kita pikiran itu setidaknya ada dua lah. Ada pikiran sadar, bawah sadar, yang mana reaksi kita, belief kita, kemudian respon kita itu semuanya ada di bawah sadar yang dominan. Kata orang sih 88%. Bagaimana reaksi kita dipengaruhi data-data kita bawah sadar. Hanya 12% reaksi kita yang dipengaruhi oleh sadar kita gitu. 12% Cuman dipengaruhi oleh sadar kita. Iya, secara sadar kita bergerak sesuai pikiran sadar kita hanya 12%. Selebihnya tidak sadar. Selebihnya bawah sadar, perspektif kita. Oh, di bawah sadar. Bawah sadar. Kalau didefinisikan, hipnosis itu apa ya? Hipnosis itu sebuah keilmuan untuk mengakses pikiran bawah sadar secara langsung dan sengaja. Jadi secara sengaja. Artinya apa? Secara tidak sengaja kita terakses. Yes, terakses. Kalau orang kesurupan itu dikatakan terhipnosis. Oke, ini keren pertanyaannya ya. Jadi kalau kesurupan itu perspektif kita adalah abreaksi. Juga bisa diartikan seperti itu. Abreaksi adalah letupan emosi. Apakah terhipnosis? Yes, dengan lingkungan itu misalnya. Tetapi kita, saya selain juga hipnosis, kita juga mendalami hal-hal yang di luar itu. Jadi saya tetap
memposisikan Parta untuk ada di antara rasa dan logika. Jadi tetap kita sisakan sedikit ruang untuk siapa tahu ada hal di luar apa yang kita pahami. Artinya apa? Kesurupan juga bisa kita maknai hal lain gitu. Tidak hanya dari letupan emosi saja. Mungkin saja ada sesuatu entitas yang masuk sebagai satu kecerdasan, tentu saja kita percaya dengan hal itu juga gitu. Tetapi tentu kita lihat dulu responnya seperti apa. Ketika responnya tidak mencirikan sebuah entitas kebijakan yang datang, ya masa itu bisa kita sebut entitas kebijakan atau leluhur atau apa gitu. Iya, karena hipnosis kalau kesurupan itu dikatakan sebagai keilmuan. Ya. Kalau di Bali, anggaplah kesurupan itu pasti mistik ya. Betul. Kalau sudah mistik ya itu bukan keilmuan. Ya, betul. Nah, di mana letak hipnosis itu dikatakan sebagai sains kalau kesadarannya hanya 15%? Oke. Terkait dan kita bicara terkait dengan kesurupan dulu. Ya, saya sering tangani Pak Arta tentang kesurupan itu. Di awal memang adalah perspektifnya oke, mistis atau apa. Tetapi ketika kita gali akar masalahnya, tentu ternyata ada penyebab secara psikologi kenapa dia melakukan itu. Contoh misalnya, seorang mantu, ini real yang saya tangani saja ya dari pengalaman apa yang saya tangani. Seorang mantu itu hampir sekian hari itu kesurupan gitu. Nah tentu bagi keluarganya dianggap sesuatu yang mistis, mungkin diganggu, mungkin dia terlalu sensitif, terlalu apa. Tapi ketika kita gali ternyata di bawah sadarnya, tanda kutip ya, secara sadar dia tidak menginginkan itu, tapi bawah sadarnya bereaksi untuk dia selalu secara berkala kesurupan. Kenapa? Ternyata dia mendapatkan satu sisi psikologis yang dia harapkan ketika dia kesurupan. Misal, ketika dia tidak kesurupan, dia diabaikan. Kemudian ya tidak dianggap. Tapi ketika dia kesurupan, dia dianggap. Dia dapat panggung, dia dihormati, bahkan tidak berani untuk dijadikan orang nomor 2, menjadi pusat perhatian. Nah, bawah sadarnya menerima itu sebagai sebuah pola yang oke, asik nih gitu ya, sederhana begitu nih. Mendapatkan sebuah pengakuan di situ. Iya, bisa disebut seperti itu. Sehingga apa? Bawah sadarnya mempolakan diri untuk pada saat tertentu, kesurupan aja deh. Nah, tanda kutip seperti itu. Secara sadar dia tidak menginginkan hal itu. Tetapi itu terjadi mengalir saja dari bawah sadar. Nah, itulah kenapa hipnosis membantu untuk mereframing, sebutannya mereframing atau merubah perspektif dia terhadap situasi itu sehingga pola yang dia inginkan bisa terwujud seperti itu. Arta. Itu. Orang nonton konser. Ya. Dengan lagu-lagu orang itu bisa menjadi berubah atas iringan lagu itu. Ya. Apakah itu disebut hipnosis? Oke. Banyak perspektif terkait dengan hipnosis itu apa. Yang jelas hipnosis itu adalah keilmuan. Coba Pak Arta angkat tangan yang kanan, Pak Arta. Oke. Nah, oke. Begitu Pak Arta angkat kanan, itu sudah dikategorikan terhipnotis. Karena tanpa alasan yang jelas pun mau mengangkat tangan. Nah, dari reaksi, dari perspektif hipnosis, orang itu sudah tersugesti atau terhipnotis oleh apa yang diarahkan tanpa dia harus tahu kenapa dia harus melakukan itu. Itu satu. Sehingga apa? Sehingga ketika konser, angkat tangannya, suruh gini apa. Dia mau melakukan oleh orang-orang yang dia idolakan, itu tetap juga atau masih termasuk kondisi terhipnosis gitu. Makanya ada kalimat saya terhipnotis oleh penampilannya gitu. Sebentar. Seperti itu. Hipnosis dengan hipnotis bedanya di mana? Oke, hipnosis itu keilmuannya. Orangnya yang mengaplikasikan disebutnya hipnotis. Tapi di Indonesia mau orangnya, mau ilmunya disebutnya hipnotis. Nah, saya mulai sedikit membedakan hipnosis. Iya. Gitu. Karena kalau saya coba, kalau umpamanya hipnosis itu sains ya. Iya. Coba kasih sedikit apa itu sains yang mana itu? Dikatakan itu hipnosis itu sebagai sains atau keilmuan.
eh deskripsi sains itu seperti apa? Terukurkah atau apa atau apa? Apa yang disebut dengan sains? Keilmuan lah. Oke, keilmuan. Oke. Keilmuan misalnya, sainsnya adalah ketika nanti saya adakan workshop itu juga beberapa kali kita ukur frekuensi otak. Nah, frekuensi otak yang bisa mengakses atau kondisi ideal untuk terakses dengan pikiran bawah sadar adalah frekuensi otak alfa theta. Seperti kondisi meditatif. Gitu, kondisi meditatif. Nah, kondisi meditatif itu sangat memudahkan data itu masuk. Itu kondisi meditatif itu sangat frekuensi alfa theta itu sangat memudahkan sekali frekuensi data itu masuk gitu. Nah, ketika di luar frekuensi itu data itu tidak mudah masuk seperti itu. Nah, sehingga apa? Dari hal simpel itu saja itu sudah bisa didefinisikan sebagai satu keilmuan. Bahwa keilmuan itu adalah pola dong. Ya, pola yang ada dasarnya, ada bukti-buktinya yang semacam itu. Jadi salah satunya seperti itu. Apa bisa disebut itu sebagai ilmu psikologi? Bisa saja Psikolog? karena betul itu mempengaruhi bagaimana mental seseorang, pikiran seseorang. Tetapi konsep dari hipnosis adalah pikiran sadar bawah sadar. Gitu. Ya, tentu begini, Pak Arta. Seringkali yang banyak saya juga di sini juga mempunyai mungkin berperan untuk kembali meluruskan bagaimana hipnosis atau hipnotis itu dimaknai oleh orang-orang pada umumnya. Karena begitu mendengar kata hipnotis itu pada umumnya mengatakan wah negatif nih, penipuan dan sebagainya. Ya tentu saja tidak bisa dikatakan itu salah, tetapi juga belum tentu tepat gitu. Seringkali di luar apa yang yang diceritakan ada cerita lainnya yang tentu saja tidak sepenuhnya adalah proses hipnosis. Contoh misalnya si A ditipu oleh si B. Gitu. Ketika disampaikan saya ditipu oleh si B 1 juta rupiah. Nah oleh keluarganya yang disalahkan si A. Kok mau banget mau-maunya ditipu si B gitu. Nah tetapi ketika dia katakan saya dihipnotis sehingga uang saya bablas 1 juta oleh si B. Tiba-tiba kesalahan full ke B gitu. Seringkali kan kalimat itu terjadi. Nah perubahan perspektif oleh kata hipnotis itu sering terjadi. Misal juga seorang yang tiba-tiba satu bus dengan sebelahnya gitu, dan di akhir terminal itu uangnya bablas, kemudian dia tertidur nggak bisa bangun gitu. Dikatakan itu hipnotis? Tidak, itu adalah bagaimana obat tidur yang dimasukkan di minuman atau makanan gitu. Tapi orang awam mengatakan itu hipnotis gitu. Sebetulnya itu penipuan yang mungkin saja ada cara-caranya di luar proses hipnosis. Proses hipnosis adalah bagaimana memasukkan data di bawah sadar sehingga seorang itu mempunyai reaksi yang penuh dengan keyakinan melakukan gitu. Gitu. Menarik. Menarik karena hipnotis adalah pelaku atas yang memiliki keilmuan atau hipnosis tersebut. Yes. Dan saat ini di zaman ini beliau adalah salah satu bentuk motivator. Ya. Dan senang melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Apakah beliau memotivasi orang itu menghipnosis orang atau menghipnoterapi orang? Oke, ketika itu dikategorikan hipnosis, tentu itu bisa disebut hipnosis. Mempengaruhi pikiran seseorang, merubah mindset seseorang, memasukkan data itu di pikiran bawah sadarnya, tentu bisa saja dikategorikan seperti itu. Bisa melakukan proses hipnosis lah tepatnya. Nah, hipnosis itu yang mengaplikasikan hipnosis itu disebutnya hipnotis. Nah, hipnosis itu keilmuan, dan ketika dilakukan proses terapi menggunakan proses hipnosis disebutnya hipnoterapi gitu. Nah, tadi kan dikatakan workshop ya. Ya betul. Buat apa orang belajar hipnosis? Begini, banyak orang mengatakan, saya simpelnya tanyakan, berapa kira-kira sebuah pikiran bisa mempengaruhi kesuksesan seorang? Kalau dalam ilmu kekinian, ya,
segala macam penyakit itu katanya dari pikiran. Betul. Dan segala macam bentuk pencapaian tujuan Ya. itu adalah komitmen atas pikiran tersebut. Ya. Ya. Dan dikatakan pula bahwa kekuatan pikiran Ya. bisa menggiring siapapun atas kemauan orang tersebut, atas kekuatan pikiran tersebut. Ya. Sehingga ilmu tentang pikiran sekarang melebar bahwa segala sesuatu itu adalah bentuknya adalah pikiran. Oke. Itu yang akhirnya disimpulkan bahwa pikiran itu penting. penting. Oke. Pertanyaan berikutnya, setelah kita tahu itu penting, seberapa orang yang meluangkan waktunya, ada effortnya, ada usahanya, meluangkan mungkin ya ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk mempelajari tentang pikiran. Nah, seringkali tidak banyak orang mempunyai concern di sana. So, artinya apa? Satu sisi mengatakan penting, tapi satu sisi tidak mau mempelajari. Ya gimana? Gimana kita bisa mengetahui lebih detail sesuatu yang kita anggap suatu itu penting? Seperti itu. Jadi workshop ini adalah tujuannya memberikan wadah untuk kita, ayo kita saling belajar, mengerti bagaimana sih pikiran itu, bagaimana cara kerjanya, bagaimana pengaruhnya. Dan setelah kita tahu bagaimana cara kerjanya, tentu kita setidaknya mengerti polanya, bagaimana mengarahkannya, seperti itu. Apa manfaatnya, Sir? Salah satunya self-hypnosis. Apa itu? Self-hypnosis adalah mampu melakukan proses untuk diri sendiri. Yang mana kita seringkali pingin sesuatu, tapi kok nggak bisa. Mempengaruhi diri sendiri, tapi kok nggak bisa. Nah, nggak bisa ini karena memang kesadarannya tidak mau berubah. Atau pingin berubah, tapi nggak bisa, memang nggak tahu caranya. Gitu. Nah, contoh misalnya, ada seorang yang memang senang zaman dulu, Pak Arta kan kita ada pakai apa orang-orang tua tuh, ya sirih ya gitu misalnya. Sekarang ada beberapa yang pakai sirih. Nah, ada pertanyaan, kenapa kamu pakai sirih gitu? Bukannya tidak bisa dia lepas dari sirih, tapi dia memutuskan dengan sadar untuk tetap pakai sirih itu misalnya. Nah, hipnosis membantu seseorang yang pingin tidak mengkonsumsi sirih, tapi dia tidak mampu. Dengan cara apa? Satu, kalau enggak kita bicara ada orang yang membantu untuk mengguide-nya. Ya kalau tidak ya kita melakukan proses dengan sendirinya. Nah, itu bisa dipelajari. Sesuatu pasti bisa dipelajari. Tersugesti. Gimana? Tersugesti. Tersugesti, dan tersugesti itu harus tahu caranya juga. Tidak semua hal itu tampak ya mudah ataupun sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nih, Ya. kalau sekarang ini kan banyak orang sadar atas yang namanya penyakit wabah paling parah, Oke, apa itu? malas. Oke, malas. Semua orang sadar hidup sehat itu harus olahraga, Ya, ya, ya. tapi dia malas berolahraga. Ya, Semua orang sadar bahwa hidup sehat itu makan makanan yang diperlukan oleh badan, ya, tapi dia makan yang sesuai dengan enaknya dia. ya, Kalau nggak enak saya nggak makan. ya. Nah, apakah itu bisa merubah? Tentu bisa disertai dengan niat. Karena kita kuncinya adalah niat. Tetapi ingat, Pak Arta. Dengan ilmu hipnosis ini? Iya, iya. Contoh simpel aja. Itu kan makanan atau aktivitas. Yang orang misalnya tidak mampu rubah adalah misalnya kecemasan. Ada seseorang yang dengan kecemasannya itu sampai dia nggak bisa tidur. Kemudian ketemu orang juga dia sudah mulai ada reaksi-reaksi di tubuhnya. Entah dada sesak, entah jantung berdebar atau apa. Nah, itu kan reaksi yang dia tidak mau. Kalau makan itu masih 50-50 antara dia pingin berubah atau tidaknya, itu masih tipis sekali. Kita bicara yang jelas-jelas dia pingin berubah, misalnya kecemasan. Kan jelas dia, nggak mungkin ada keinginan untuk saya tetap cemas saja gitu, nggak mungkin. Artinya apa? Dia dengan sadar ada keinginan penuh untuk berubah. Itu kebetulan ya dalam proses terapi kami lakukan, Pak Arta. Kalau ditanya, Ya. apa bedanya hipnosis dengan motivasi?
Kalau motivasi itu adalah kalimat-kalimat yang dari perspektif hipnosis kita sebutnya afirmasi atau sugesti. Kan melakukan proses apa tadi motivasi itu menggunakan kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada orang yang ingin kita rubah mindsetnya dari perspektif hipnosis disebutnya afirmasi atau kalimat sugesti, kan gitu nih. Nah, proses itu akan berbeda ketika motivasi itu dilakukan dalam kondisi sadar atau kondisi bawah sadar. Reaksinya berbeda. Seperti itu dari pandangan hipnosis. Contoh misalnya, yang cemas deh, kita pakai cemas yang jelas-jelas dia pingin berubah untuk lebih tenang, lebih nyaman kan itu. Dia sebelum ketemu, sebelum dalam proses terapi pasti sudah banyak yang memotivasinya. Ya udahlah, kamu santai aja. Masa segitu dipikirin, bla 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 bla. Pasti sebelum itu sudah dia lakukan, ada orang-orang yang memotivasi dia. Tapi ya kenapa? Nah, tentu tergantung orang yang memotivasinya. Itu satu. Kedua, tergantung caranya memotivasi. Tiga, tergantung kondisinya saat dimotivasi. Itu banyak. Nah, hipnosis yang ketiga mengkondisikan dia dengan sangat ready atau siap dirubah mindsetnya. Seperti itu kondisinya. Ya karena karena hipnosis ini kan hipnoterapi apa ya, Beli coba pingin tahu dulu deh. Ya. Tatkala Jack Ma memberikan kata-kata bahwa bangun pagi jam 5 itu adalah menjadikan kita menjadi kaya raya, semua orang mempercayai. Tapi tatkala Beli berkata demikian, belum tentu semua orang mempercayai. Tatkala Steve Jobs berkata tidur siang itu adalah hidup yang sangat bermanfaat buat otak, semua orang mempercayai karena yang ngomongnya adalah Steve Jobs. Ya. Tatkala Beli berkata demikian atau saya berkata demikian, belum tentu didengar. Ya. Tatkala Coach Surya berkata, kamu minum air putih ini kamu pasti sehat. Mungkin semua orang belum tentu sehat. Tapi tatkala Dewa Siwa berkata demikian, minum air putih ini pasti sehat. Dan itu terjadi benar sehat. Yang mana ilmu hipnosisnya itu? Oke, jadi di sanalah nantinya kita bahas detail sebetulnya, Pak Arta, di workshop. Tetapi simpelnya adalah banyak syarat untuk sesuatu sugesti atau motivasi atau apapun sebutannya. Karena kalau di NLP, saya gabung-gabung juga sedikit. NLP itu Neuro Linguistic Programming, memprogram sistem neuron atau sistem saraf dengan linguistik. Nah, kebetulan saya dalam workshop saya masukkan juga NLP, keilmuan itu. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kok si A mengatakan hal yang sama, dipercayai dan dia lakukan, tapi si B mengatakan mungkin lebih baik, tapi tidak dipercaya dan tidak mau dilakukan. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana sugesti itu bisa masuk oleh apa? Salah satu faktornya adalah authority figure. Nah, authority figure itu mempunyai power lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak authority figure. Contoh, misalnya, Power yang dimaksud power atas kekuatan sugesti tersebut. yes, ya. Untuk diyakini dan dipercaya. Misal, ini saya seorang dokter ahli. Saya lihat tangannya Pak Arta, oke, saya bilang 2 kali aja, loh kok tangannya ada merah-merah ini? Jangan-jangan kolesterol itu misalnya gitu. Sampai saya 2 kali saya ngomong, saya yakin nanti setelah ini cek kolesterol lu gitu. Karena saya seorang authority figure yang di bidangnya. Gitu. Nah, lain hal ketika seorang yang dianggap tidak di bidangnya. Itu akan berbeda. Sekalipun hal yang disampaikan sama dulu. Kemudian belum tentu tadi terkait dengan authority figure. Tadi ada katakan oke, pakai kalimatnya mungkin Dewa Siwa kan gitu. Itu belum tentu, Pak Arta. Misal seseorang itu tidak mengerti atau tidak menganggap Dewa Siwa itu authority figurnya karena agamanya berbeda. Oh, nggak masuk juga. Nggak masuk juga itu. Kalau tidak yakin di situ. Ya, jadi authority figure itu salah satu
kenapa sugesti itu bisa masuk? Karena dia sudah menganggap seorang itu sebagai authority figure-nya. Nah, bagaimana untuk menjadi itu dan bagaimana menyadari kalau kita tidak ada authority figure di orang itu? Nah, itulah kita pelajari. Oh, sama kayak lagu-lagunya slang. Kalau yang menyanyikan itu adalah band hebat, jago sehebat apapun. Ya. Tapi tatkala slang yang nyanyiin jauh lebih Oh iya. itu ya. Iya, otot. iya. Nah, dalam workshop nih, Iya, iya. berapa lama dan apa aja yang dipelajari di situ? Oke, jadi kita buat simpelnya seperti ini. Kita memperkenalkan dan memastikan di workshop itu peserta mampu melakukan proses hipnosis. Itu poin besarnya. Menjadi seorang hipnoterapi. Belum terapinya. Oh, hipnotis. Tahapannya ada 4. Ya, hipnotis. Ya. Ada fundamental hipnotis. Fundamental hipnosis namanya. Ada namanya hipnoterapi. Ada master, ada instruktur. Kebetulan saya instruktur yang memperbolehkan buat pelatihan 3 ini. Nah, yang 11 Januari nanti itu di fundamental hipnosis. Ya. Jadi dia ada gelar non akademik CH, Certified Hypnotist gitu. Apa goalsnya? Seseorang itu mampu melakukan proses hipnotis ke orang lain. Nah, gunanya apa? Tentu dia punya anak, dia punya kerabat, yang setidaknya dia mampu melakukan proses itu. Dari mana dia mampu? Dari mengerti caranya bagaimana memasukkan sugesti itu. Itu yang kita pelajari. Nah, setelah kita tahu caranya, nah itulah dipraktekkan. Gitu. Caranya bagaimana mempunyai authority figure, menjadi seorang yang punya authority figure dalam melakukan proses hipnosis dong. Gitu. Kemudian prakteknya langsung, mengerti cara kerja pikiran, mengerti sekarang banyak juga mindset tentang hipnosis itu yang belum real. Artinya apa? Ya seperti tadi penipuan juga dikatakan hipnotis semacam itu. Kemudian kita juga membuat seorang itu atau peserta itu mampu melakukan sleep hipnosis. Jadi ada namanya sleep hipnosis, melakukan proses hipnosis kepada orang-orang yang sedang tertidur. Nah tentu ini bisa dilakukan kepada anak, gitu ya. Pada kerabat yang kita bisa ada di sampingnya pada saat tidur. Gitu. Itu karena apa? Proses pemasukan data itu ya itu kita pelajari kapan, seperti apa ciri-ciri detailnya. Ya mungkin ada orang bilang oke, sampaikan hal-hal positif ketika tertidur. Nah tertidur ini banyak ciri-cirinya seperti apa, bagaimana matanya, bagaimana nafasnya, bagaimana gerakannya, bagaimana responnya. Nah itu banyak. Orang menganggap itu tidur. Kalau tidur lelap tanpa mimpi itu delta kalau diukur frekuensi otaknya. Tapi kondisi hipnosis adalah di alfa theta. Nah kapan orang itu alfa theta? Dari kondisi fisiknya kita bisa ketahui. Nah itu di workshop kita detail. Kita cek ini segala macam. Seperti itu. Ini ilmu kehidupan yang berproses atas berjalannya waktu. Kalau beli dengar dari tadi ya. Ya. Karena hal-hal ini kita dapatkan dari pengalaman. Hal-hal ini yang kita dapatkan dari jam terbang. Ya. Tapi workshop memberikan rangkuman di situ. Ya. Ntar dulu. Workshop diadakan pada tanggal 11 Januari nanti. 11 Januari 2025 ini. 2026. 2026 di daerah Gatsu sana nanti. Di apa tuh? Di daerah Gatsu sana, sebuah hotel di Gatsu sana. Di Gatsu. Iya, iya. Kalau ada yang mau ikut nih nanti bisa daftar di link. Ya, silakan. Karena manfaatnya gini. Ini beli rasakan ya. Anggaplah beli sebagai konsultan bisnis. Ya. Konsultan bisnis itu, ini beli pingin nanya nih. Ini ngomongnya beli karena dia adik saya. Oke. Harusnya ngomongnya Coach Surya. Sama aja, Ya. bebas. Beli sebagai konsultan bisnis tentu kita harus memajukan perusahaan. Oke. Memajukan penjualan, memajukan servis, Ya. memajukan ujung-ujungnya pendapatan. Ya, profit. Ya. Peran daripada si pebisnis ini adalah bagaimana caranya memiliki karyawan yang benar-benar empati kepada perusahaan,
Ya. yang benar-benar rasa memilikinya di dalam hati nuraninya, Ya. benar-benar mengikuti apa yang si manajer ini mau. Ya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai pengetahuan hipnosis? Kebetulan kalau dari kegiatan kita, ya Bli, kita juga sering diundang untuk corporate, perusahaan-perusahaan, corporate, bank, untuk bagaimana mengedukasi stafnya, manajemennya juga di sana, sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Kebutuhannya apa aja? Oh banyak. Proses saya melakukan kita sebutnya seminar ya atau aktivitas. Saya tambahkan biasanya dengan jalan di atas blank, jalan di atas api gitu. Fun, seru itu. Gitu. Jadi saya sering diundang. Ada satu perusahaan yang stafnya 800 orang itu kemarin beberapa waktu yang lalu undang juga. Tapi dipisah-pisah 100 gitu. Selama 8 hari. Nah, poinnya adalah sama seperti ketika kita melakukan proses terapi personal. Kita gali dulu. Ada masalah apa nih? Secara personal gitu, misalnya kita bayangkan sebuah perusahaan itu adalah secara personal, pribadi, sebuah pribadi gitu ya. Kita gali dengan orang-orang manajemennya. Oke, ketemulah masalahnya. Oke, tidak terlalu disiplin gitu misalnya. Oke, seringkali senior terlalu menjadikan dirinya prioritas gitu misalnya. Akan ada masalah-masalah tertentu di perusahaan. Nah, setelah kita gali akar masalahnya, tentu kita mencari solusi seperti apa. Nah, solusi itu kita buatkan materi-materi. Misal, satu yang terdekat deh, kemarin salah satu bank undang, dia mengundang saya dan di sana masalahnya adalah stafnya itu seringkali saling saling sindir antara bidang satu dengan bidang yang lainnya. Oh, kalau enggak aku yang sales, ya gimana kamu kan enggak bisa begini. Kalau bukan aku yang ini, enggak bisa dong. Kalau bukan, masing-masing bidang merasa dirinya penting atau merasa lebih penting dibandingkan bidang yang lain. Itu case di bank tadi. Saya enggak sebut nama bank. Kemudian dari sana kita gali, kita temukanlah satu masalahnya dan akhirnya cari solusi. Nah, solusi sana kita masukkanlah prinsip-prinsip kesadaran di sana yang nantinya kita juga di terakhir sesi kita lakukan rilis emosi, kemudian afirmasi, masukkan data-data itu di bawah sadar dan kemudian baru kita jalan di atas api gitu. Nah, misalnya data-data yang kita masukkan adalah satu kesadaran. Contoh ini. Karena tadi merasa penting kan gitu ya konsepnya. Di materi saya salah satunya adalah bahwa perusahaan itu adalah tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan dan semuanya itu adalah bidang-bidang yang mempunyai peran masing-masing kan gitu. Setuju ya beliau? Nah, tentu saja ada dialog di tubuh itu. Si kaki protes dia. Yang cari ke tempat makanan kan saya katanya. Ya kalau saya nggak jalan ke tempat makanan gimana kamu makan gitu misal. Nah si tangan nyaut, yang ngambil masukkan ke mulut kan saya. Ya. Kalau kamu jalan aja nggak saya masukkan ya gimana? Nah kebetulan kepalanya atau mulutnya ya struktur teratasnya itu bijaksana. Ya udah kamu nikmati aja deh gitu. Karena si kaki protes sama kepala kok saya yang gerak kamu yang nikmati gitu. Tangan juga protes, kenapa kamu yang nikmati, bukan saya gitu. Nah karena wise person, kepalanya itu adalah seorang yang bijaksana, udah kamu coba aja. Nah dicobalah si kaki, ketemu makanan diinjak-injak. Ya tentu dia tidak rasakan nikmatnya dong, tidak mendapatkan manfaat dari kue itu. Karena fungsinya dia bukan di situ. Bukan di situ. Kemudian tangan juga coba-coba diremas-remas aja, nggak bisa. Gitu. Memang yang kaki tugasnya jalan, yang tangan tugasnya ngambil, kemudian makanan dimasukkan, tugas kepala menyalurkan ke seluruh tubuh merata sesuai dengan fungsinya supaya kuat seluruh perusahaan itu. Nah dari sana sudahlah mereka mendapatkan satu pembelajaran bahwa tidak ada yang saya sebutkan di sana, tidak ada yang boleh merasa paling penting atau paling berperan atau tidak ada yang boleh merasa tidak berperan. Gitu. Nah satu kalimat itu kita masukkan dalam proses
hipnosis, masukkan sana teng teng, itu terngiang bahwa tidak ada satupun yang boleh merasa paling berperan dan tidak ada satupun yang boleh merasa tidak berperan. Nah, semacam itu. Ini penyakit orang zaman sekarang. Ya, Seolah-olah dia yang paling berperan dan dia adalah yang paling penting. ya. Pertanyaannya beli, berapa lama sugesti itu atau hipnosis itu bertahan? Eh, Jika sesuatu itu berupa kesadaran, seperti Beli menyadari bahwa yoga itu baik di pagi hari, seberapa lama itu bertahan? Tentu akan jauh lebih lama ketika dibandingkan hanya sebatas pikiran yang mengerti pentingnya yoga di pagi hari. Banyak orang pintar yang mengerti tentang pemahaman tersebut. Ya, Banyak orang pintar yang tahu akan pentingnya hal-hal tersebut, ya. tetapi dia tidak berubah-berubah. Dan dia tidak pernah mau melakukan itu. Apa yang salah itu? Kita harus gali dulu kenapa dia tidak mau. Itu. Contoh misalnya. Dan reaksi tubuh itu luar biasa. Beli. Contoh nih ya, saya ada satu klien nih. Dia pingin kurus gitu. Ada satu, kayak saya udah pernah cerita deh. Dia pingin kurus. Tentu yang namanya langsing itu pilihannya adalah bagaimana keluar dan masuknya diatur kan gitu. Makanannya kemudian olahraganya kan gitu. Simpelnya dua itu aja. Di luar hormonal lah, di luar hormonal. Nah, dia lakukan dua-duanya. Dietnya ketat, olahraganya sesuai. Tapi berat badannya nggak turun. Gitu. Nggak turun-turun sampai bingung. Nah, secara teori fisik seharusnya udah turun nih. Betul. Nah, tapi ternyata enggak. Nah, di perspektif kita, iya kalau masalahnya bukan di fisik, berarti masalahnya di mental. Cuma dua yang berpengaruh. Nah, kita galilah di mental. Nah, ternyata ada perspektif yang berbeda di dalam dirinya yang tidak selaras. Satu bagian dirinya pingin langsing. Satu bagian dirinya mengatakan, ya bawah sadarnya nih mengatakan bahwa nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Ya nggak bisa. Satunya pingin ke kiri, satunya pingin stay di sini kanan. Bahkan nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat itu ditambah dengan pengalaman sebelumnya. Waktu dia kecil itu gemuk, ya gemoy lah gitu ya. Orang sering kata, aduh lucu sekali, gemuk sekali. Dan kapanpun dia kurus, ih kok kamu kurusan? Sakit ya? Gitu. Nah kalimat-kalimat itu dimaknai, oke, gemuk itu bagus, lucu. Kurus itu sakit gitu. Itu bawah sadarnya ada, nahan. Nah jelas ketika bawah sadar balik lagi reaksinya 88%. Seperti itu. Jadi kita harus secara personal itu harus tidak bisa kita lihat secara global. Oh karena apa, belum tentu. Masing-masing orang memiliki Alasan dan data bawah sadarnya yang berbeda-beda. beda-beda. Kalau umpamanya ditanya orang yang mentalnya kuat, oh ini orangnya mentalnya kuat, lebih mudah dihipnosis apa lebih sulit? Hipnosis itu tidak terkait dengan mental kuat atau tidak kuat. Hipnosis itu terkait dengan mengizinkan dirinya. Jadi kalau dia mengizinkan dirinya, nah tentu dia pasti akan mengikuti arahan dan itu data bisa terinstal betul-betul di dalam diri. Kalau tidak, ya tidak. Tentu ada situasi yang berbeda. Mental kuat mungkin kaitannya dengan tiba-tiba orang tepuk, oh kagetan atau apa gitu. Itu juga ada pengaruhnya juga. Gitu. Hati-hati bergaul dengan teman-teman. Ya. Karena pergaulan itu akan membawa siapa dirimu. Ya. Karena pergaulan itu akan menjadikan dirimu siapa ke depannya. Ya. Setuju. Apakah pergaulan itu bisa dikatakan hipnosis? Oh jelas. Dalam artian bagaimana data, kalau hipnosis tetap dimaknai bagaimana data itu terinstal di bawah sadar, kan gitu. Ketika hipnosis itu dimaknai dengan bagaimana kita data bawah sadar, terekam, terdata, dan membuat reaksi kita, tentu itu hipnosis. Karena saking setiap harinya dengar bagaimana tentang, kita bicara tentang hal yang positif deh. Misal properti deh.
Tetangga ngomongin properti, teman ngomongin properti, nongkrong ngomongin properti, ini ngomongin properti. Waktu di data kita properti. Suatu saat ya oke, keputusan ya udah main properti aja. Itu misalnya. Itu data bagaimana akhirnya disebutkan bahwa circle itu karena untuk konteks itu mungkin analoginya adalah pikiran itu seperti spons nih. Ketika dia dekat dengan teh dia nyerapnya teh, dekat dengan kopi nyerapnya kopi. Gitu. Inilah ilmu pengacara. Ya, gimana nih? Kebohongan yang dikatakan berulang-ulang akan menjadi sebuah pembenaran. Oke. Setuju ya? Oke. Setuju jika disepakati semua orang. Setuju jika disepakati semua orang. Ya. Ada juga sekarang yang namanya, ini penyakit apa ya? Ada yang namanya sekarang yang namanya kebiasaan orang merasa benar. Saya udah benar, padahal dia salah. Ya. Dan dia selalu memberikan kesalahan itu adalah kepada kambing hitam. Kasihan kambing hitam. Untuk apa? Untuk trennya sekarang adalah sebuah validasi kemuliaan. Itu apa yang salah tuh di sana? Terkait dengan apa nih? Salahnya apa nih maksudnya? Artinya puma atau kebiasaan orang zaman sekarang Ya. selalu merasa benar. Ya. Itu ya. Ya. Padahal kebenarannya itu adalah untuk memuliakan kesalahannya dia. Oke. Kan banyak orang sekarang, saya udah katakan loh ini, saya udah katakan itu. Saya dari dulu sudah katakan bahwa kalau melakukan hal-hal seperti ini akan terjadi banjir bandang di Bali. Akan terjadi, saya dulu sudah pernah berkata bahwa tsunami sampah akan datang. Ya. Nah itu kan pembenaran atas dirinya dia terhadap sebuah kejadian. Ya. Maksud beli gini, cara-cara berpikir ini adalah cara-cara berpikir untuk memuliakan dirinya dia. Ya. Apa hubungan dengan hipnosis yang beli maksudkan ini? Ya. Hubungannya itu adalah karena yang ditangkap kita bicara sebentar ini, hipnosis itu adalah bagaimana cara kita menyusun, memanage pikiran kita atas apa yang kita mau ya. Oke. Setuju ya? Setuju secara bawah sadar ya. Secara bawah sadar. Nah sekarang kan ada bawah sadar kita bahwa pingin sebuah pengakuan di situ. Ya. Nah terhadap hal-hal yang selalu mengatakan diri kita benar, saya sibuk sekali bagaimana saya harus berolahraga. Ya. Kan dia benar tidak berolahraga. Ya. Saya sudah diet, saya sudah olahraga seperti Surya sampaikan tadi, tapi saya tidak kurus-kurus. Karena pembenarannya adalah tidak apa-apa kurus, yang penting tidak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Ya. Cara menyembuhkan itu sekarang. Tentu cara pertama adalah dia sendiri yang mempunyai niat. Itu loh. Yang namanya niat itu datang dari dua. Karena sesuatu yang dia harapkan atau sesuatu yang dia takuti. Reward dan punishment. Seorang itu pasti seperti itu adanya. Biasanya dia melihat dari contoh gini, malas banget nih olahraga, pembenaran bla bla bla. Seandainya nih rewardnya adalah setiap kamu olahraga saya kasih 10 juta. Kira-kira olahraga nggak dia? Ya olahraga lah pasti ya. Yang bayar stres. Bayar stres misalnya. Ya. Tetapi ketika itu terjadi polanya adalah apa? Dia mengerti rewardnya ketika dia olahraga itu dapat hasil yang bagus gitu. Nah satu ada harapan untuk hasil yang bagus. Satu adalah ketakutan ketika tidak olahraga ada hasil yang buruk terjadi. Nah kalau dua-duanya dia tidak ada, ya tentu nggak ada perubahan. Harapan dia tidak punya, atau motivasi untuk berubah nggak ada. Ketakutan nggak ada, ya toh sehat-sehat aja, ya nggak bisa. Reward dan punishment. Ya reward and punishment. Punishment. Ya jadi dia harus mau tidak mau, mohon maaf sekali di keyakinan kita kan juga begitu. Ya. Harapan akan surga atau takut dengan neraka kan kita. Kalau tidak punya harapan, tidak punya ketakutan, nah ini ngawur dia. Misalnya tapi seperti setuju gitu. Ya, gitu. Oke. Beli mau tanya gini. Ya. Kalau orang-orang datang ke Mindef Bali, sebagian besar permasalahannya apa? Ya tentu
terkait dengan mental, anxiety, kecemasan, trauma, fobia, seperti itu. Yang banyak adalah sekarang terkait dengan kecemasan. Anxiety, psikosomatik, itu trauma yang selalu dia pendam dan akhirnya mempengaruhi kehidupannya. Itu Kalau begini, ya ya. oke itu, beli pingin coba berkata menurut pendapat beli. Ya ya, silakan. Apakah ada orang datang, kenapa saya tidak sukses? Kenapa saya tidak kaya? Kenapa saya belum berhasil? Masuk nggak dalam ilmu hipnoterapi ini, hipnosis? Pertanyaan gimana? Kenapa saya tidak sukses-sukses? Kenapa saya tidak kaya-kaya? Nah, itu kan bagi beli penyakit pikiran atau penyakit apa? Atau bagaimana menghubungkan hipnosis ini dengan hal-hal seperti itu? Karena tadi kan dikatakan hipnosis adalah memasukkan atas apa tujuan yang dia mau. Ya ya. Jadi begini Bli, terkait dengan Mindef ya. Mindef itu juga nantinya tidak hanya hipnosis. Ada NLP, ada life coaching. Mengcoaching, bertanya terkait dengan apa goalsnya. Kemudian ada NLP itu Neuro Linguistic Programming. Dari kalimat-kalimat ini. Semacam ya diskusi seperti ini. Nah, ketika ada situasi seperti itu, kita harus maknai dulu sukses itu apa. Bagi dia itu apa sih sukses itu gitu loh. Jangan-jangan definisi sukses seseorang si A dan si B itu beda. Sukses pasti sebagian besar setuju kaya. Kaya akan duit. Tidak. Tidak Itu ya? masalahnya. Tidak. Gitu. Tidak. Ada seorang yang datang, saya sudah punya semuanya. Hotel saya sudah punya, semua materi sudah saya punya. Saya tidak punya apa-apa. Itu ada nih. Karena beli pingin, Saya tidak merasa sukses. ya, beli pingin memberikan pemahaman kepada pikiran. Ya. Orang datang berobat ke dukun. Wah, segar. Orang itu segar beneran. Ya. Nah, apakah itu tersugesti di atas kata dukunnya? Ya. Apa kepikirannya dia meyakini bahwa dia benar-benar segar? Ya. Atau memang ada kekuatan ilahi yang menyehatkan dia? Ya. Bagi beli sendiri, itu adalah sugesti atas pikirannya dia yang tersugesti untuk sehat. Ya. Nah, sekarang kenapa ilmu itu tidak diterapkan dalam pemahaman kamu sukses loh, kamu berhasil, kamu pasti kaya. Balik lagi. Ambisi dia kaya itu mungkin bagi beberapa orang nggak terlalu ambisius. Nah, beli berpikiran Sehingga- ini cara, mohon maaf, Ya, ya, silakan. bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Jadi beli pingin open mind kepada orang-orang yang tidak oh saya akan berkecukupan. Ya, ya. Oh saya akan berhasil atas apapun yang saya mau. Ya. Saya akan sampai kepada rezeki apapun yang akan saya kejar. Beli pingin mendobrak cara berpikir itu. Ya, Dengan menganalogikan orang yang sakit masa wah sehat. Ketaban pati sepingklu gitu. Artinya injak bumi 3 kali. Ya, ya, ya. Tapi dia benar-benar lakukan itu dengan keyakinannya dia. Nah, kenapa dia tidak termotivasi dengan dirinya untuk sesuatu yang memang bermanfaat buat keluarganya? Balik lagi nih. Maksud kita- beli ada nggak? Apakah ada hipnosis yang memang ini loh, kamu harus meyakini ini kalau memang itu kamu yang mau kamu tuju itu. Oke, tentu ada namanya bagaimana kita merayu pikiran. Yang jelas konsep hipnosis adalah seseorang itu mengizinkan untuk dipandu. Kita tidak akan pernah bisa, tanda kutip, tidak akan pernah gampang merubah seseorang yang tidak ambisius dengan uang untuk dia ambisius dengan uang. Kecuali kita bisa rayu-rayu, tanda kutip rayu-rayu untuk dia tertarik dengan itu. Tapi untuk merubah plek mungkin butuh proses, intinya butuh proses. Hipnosis adalah membantu orang yang pingin ke sini tapi nggak bisa. Misal, saya pingin kaya, saya pingin sekali kaya, tapi kok nggak bisa-bisa. Nah itu ranah hipnosis nih.
Itu ranah hipnosis. Ya. Tapi tidak bisa-bisa itu ranah hipnosis. Ya, ketika dia pingin tapi tidak bisa, itu hipnosis. Itu maksud beliau. Pingin tidak bisa, hipnosis. Karena semua Jadi terkait dengan mindset juga. Itu maksud beli kata kunci itu bahwa tidak harus orang yang fobia, tidak harus orang yang selalu khawatir, tidak harus orang yang ketakutan datang ke tempat Mendep Bali. Orang yang belum berhasil pun perlu datang menurut beliau. Karena cara berpikirnya kadang-kadang menurut beliau di situ harus diperbaiki, Sur. Ya. Untuk berapa case tadi kan ditanyakan seringnya apa? Untuk berapa case ada. Ada ya. Ada. Okay. Contoh adanya adalah begini. Bahkan saya di awal-awal seperti ini, saya cerita nih. Justru di awal-awal profesional sebagai hipnoterapis, karena NLP dan life coaching itu saat saya daftarkan di Dinas Kesehatan itu belum ada. Yang bisa saya daftarkan adalah hipnoterapi. Nah, NLP itu apa ya? NLP itu Neuro Linguistic Programming, memprogram dengan linguistik kalimat. Jadi kalimat-kalimat itu powerful. Motivasi ya. Bisa disebut itu. Kalau digunakan NLP itu kan keilmuan, digunakan untuk motivasi bisa, bahkan menjatuhkan orang bisa gitu. Beliau harusnya belajar ini. Iya, belajar. Sebetulnya kalau di ya tentu dalam kuliah pasti ada itu tersisipkan, tapi tidak di label dengan kalimat NLP, Neuro Linguistic Programming. Gitu ya. Ya. Nah, seperti itu loh. Nah, sehingga saya cerita di awal tadi. Ada seorang pebisnis nih, pebisnis yang dia sudah punya beberapa outlet yang datang untuk menanyakan bagaimana cara untuk melakukan bisnis yang baik. Yang mana saya saat itu ya, apalagi saat itu ya saya bukan pebisnis, tapi kok dia tanya ke saya. Nah, ternyata dia tamatan luar negeri yang mengerti tentang life coaching, bahwa dia perlu orang netral dalam pengambilan keputusan. Seringkali pebisnis yang mengerti itu akan mencari orang yang netral dalam pengambilan keputusan. Karena kalau dia datang dengan pasangannya, saudaranya, kemungkinan ada kepentingan tinggi. Contoh misalnya, dia datang karena dia pingin kembangkan di luar daerah, tapi istrinya tak ngasih. Istrinya bilang bahwa di sana tak potensial, bla 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 bla. Kita gali itu, ternyata hasilnya apa? Sebetulnya potensial di sana, tapi istrinya nggak mau suaminya bolak-balik dan jauh dari dirinya. Jadi ada kepentingan, saran itu ada kepentingan ketika itu ditanyakan pada orang-orang terdekat gitu. Nah, saran dari life coaching tentu orang pihak ketiga yang saya nggak punya kepentingan selain apa yang diinginkan terwujudkan gitu. Kita betul-betul fresh lihatnya bahwa ini lihat kalkulasinya bla bla bla. Yang saat itu kita tanyakan, kita gali. Akhirnya kita sepakati sesuai dengan fakta bahwa itu suatu yang potensial. Sehingga dia ambil itu. Itu misalnya. Nah, kemudian ada lagi yang saat itu seseorang yang pejabat, kalau saya sebut mungkin tahu lah gitu. Tapi bertanya bagaimana cara berbicara di depan umum ratusan orang dengan tidak grogi gitu. Nah, tujuannya. Itu yang mana saat saya dulu tangani, saya belum pernah berada di depan umum yang ratusan orang berbicara tunggal saat itu. Kalau sekarang ya jelas sudah kan gitu. Tapi kok dia tanya kita? Nah, di sana saya merenung deh. Saya meditate, tanya nih kenapa orang-orang justru menanyakan sesuatu yang saya sendiri bukan praktisinya. Tapi testimoninya berhasil gitu. Karena keilmuan dari hipnosis yang ditangkap barusan memasukkan program. Kan Surya tanya tadi, apa yang dia butuhkan. Setelah apa yang dia butuhkan, itulah yang dimasukkan. Sehingga dia mau menjalankan apa yang dia yakini atas apa yang disampaikan itu. Iya, betul. Sehingga keberhasilan itu, makanya bagi beliau sendiri, semua orang harusnya mengetahui tentang teori hipnosis. Iya, betul. Anggaplah yang beliau kagumi tentang bagaimana menggerakkan orang, mau melakukan segala sesuatu yang dia mau, dengan jiwa raga bahkan mati, adalah tokoh yang beliau sebut itu ya. Hitler bagi beliau adalah hipnosis yang hebat. Bagaimana dia berpidato di depan
ribuan Jerman prajurit waktu itu, sehingga prajurit Jerman tunduk dan mengikuti semua apa yang dia mau. Ya. Atau Soekarno dah. Ya. Menurut Surya, dia pakai ilmu itu nggak ya? Ya tentu bagaimana mengerti psikologis manusia itu penting. Hipnosis kan bagian dari itu. Gitu. Tentu namanya bagian, ada cara-cara yang bagian lain tidak lakukan itu. Nah, hipnosis ada juga bagian terkait dengan Berarti harus perlu dong tahu ilmu hipnosis ini. Kalau mau menjadi orang-orang seperti dia. Iya tentu saja. Tentu saja kan. Seperti setuju tadi ya? saya sampaikan bahwa setiap orang mengatakan pikiran itu penting. Tapi ya tidak ada effortnya untuk mempelajari pikiran. Nih. Ya gimana caranya nih? Oke, lagi sedikit. Iya, iya. Dikasih tanda sama dia. Beli pengen tahu, nih Beli tertarik nih. Kemungkinan besar Beli ikut. Ayo. Ya. Gabung. Karena apa? Karena bagi Beli ini penting. Pentingnya apa? Anggaplah berjalan di atas api. Berjalan di atas Beling-beling. beling-beling. Terus orang sakit menjadi sehat. Ya. Itu hipnosis. Iya, bagaimana seorang punya keyakinan itu kan penting nih. Dasar sebuah usaha adalah harapan. Ketika melihat harapan tentu ada keyakinan di sini kan gitu. Itu polanya. Nah, menumbuhkan keyakinan dengan melihat harapan tentu kita bisa masukkan dalam proses hipnosis. Tetapi jangan salah. Ada harapan nih. Ada juga pola bagaimana termotivasi meraih itu. Tetapi ada trauma masa lalu yang tidak memungkinkan untuk maju. Nah, ini diberesin dulu, dirilis. Nah, banyak orang pingin tapi dia punya trauma, oke pernah gagal gitu misalnya. Oh banyak orang pingin maju, motivasi tinggi, tapi punya masa lalu yang gagal. Nah ini dia yang membuat rem terus nih. Ntar dulu nanti gagal lagi. Nah perlu disadari bahwa trauma itu tujuannya positif. Tuhan ciptakan trauma dalam pikiran kita, dalam mental kita tujuannya positif. Agar kejadian yang tidak mengenakan sebelumnya itu tidak terulang lagi, itu tujuannya trauma. Tetapi trauma terkadang berefek negatif. Misalnya seorang yang ditipu 3 kali. Untuk memulai usaha baru dia berpikir keras. Tujuannya bagus supaya apa? Tidak ditipu lagi. Tetapi efeknya apa? Dia tidak berani melangkah. Nah ini dia. Nah sekarang apa? Pingin melangkah tapi tidak bisa, ranahnya hipnoterapi gitu. Kebayang Beli, untuk merilis masa lalu trauma-trauma itu gitu. Iya. Itu polanya. Wow. Keren. Kalau menurut Surya, Ya. siapa aja yang perlu belajar hipnosis? Semua yang mengatakan bahwa pikiran itu penting dalam kehidupan. Orang sakit? Ya tentu. Kenapa tidak? Tadi Beli katakan bahwa sakit fisik itu sebagian besar disebabkan oleh pikiran kan gitu. Beli pingin tanya nih. Iya. Beli penasaran dengan berjalan di atas api. Iya. Itu kekuatan tubuh apa kekuatan pikiran? Dua-duanya. Apa hubungannya gimana tuh? Hubungannya begini. Jadi kebetulan saya sering gunakan itu untuk motivasi. Tapi saya gunakan juga bagaimana. Kemarin kita retreat dengan Pak Dr. Mustika di di Bedugul sana. Beberapa yang mengalami anxiety setelah dia berani, tentu dengan teknik tertentu akhirnya dia berani berjalan di atas beling, anxiety-nya hilang. Yang tadinya tidak berani naik motor, tidak berani bersosialisasi, itu hilang. Karena apa? Karena kita install satu keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika sudah tahu caranya. Semasih misalnya si A bisa jalan di atas beling, tentu kita bisa jalan. Kecuali memang tidak ada, misal jalan di atas air itu nggak ada gitu misalnya. Tentu ya kita harus cari tahu caranya dulu untuk bisa itu. Tapi ketika ada situasi yang memang sudah mampu dilakukan, tentu kita bisa copy paste situasi yang sama. Nah jalan di atas api, jalan di atas beling itu tujuannya adalah menginstal bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu itu mungkin. Termasuk kesembuhan gitu. Nah bagi orang sakit, hal yang hilang di dirinya seringkali adalah keyakinan sembuh. Itu yang hilang. Yang kena juga selain fisiknya adalah mentalnya. Keyakinan sembuhnya yang hilang.
Makanya itulah salah satu kenapa jalan di atas api, untuk menambah satu keyakinan yang misalnya, oke, saya nggak mampu raih apa yang saya harapkan. Nah di sini lihat afirmasi masukkan, akhirnya jalan tadi ada begitu. Ya itu akan satu momen yang mengatakan, dan oke, api aja saya lewati kok. Pernah nggak orang jalan di atas api atau di atas beling, kakinya terbakar dan luka? Tidak, Tidak. tidak sama sekali. Wah, ini aneh. Semasih tahapannya diikuti ya, gitu. Tahapannya. Tapi tidak pernah punya pengalaman sampai orang ini aneh. Ya. Makanya beli pengen tanya kekuatan pikiran apa Jangan, kekuatan jangan ditanya aja, dilakukan. Asik. karena harus sama seperti orang kecanduan narkoba. Ya. Kan itu susah sekali berhenti. Terus? Berhenti atas konsumsi narkoba, berhenti atas alkoholik, berhenti atas merokok. Ya. Apakah itu bisa membantu orang-orang yang ingin berhenti itu terhadap hipnosis ini? Poinnya adalah dia dengan satu kesadaran mengerti bahwa dia harus berubah, itu satu. Berubah mau dia, Mau, oke. tapi tidak bisa. Nggak bisa ya, mau tapi nggak bisa ya. Kedua, circle-nya Lingkungan. mendukung nggak untuk dia berubah. Misalnya narkoba, saya pernah tangani dan memang tidak gampang ya. Ya supaya tidak nanti ada banyak orang tanya gimana caranya narkoba. Oke, saya pernah tangani dan berhasil narkoba. Kenapa? Hal yang pertama dia mau lakukan, circle-nya di-cut betul-betul. Itu, di-cut betul-betul, dan dia punya keyakinan atau ambisi betul, saya mau buktikan bahwa saya bisa gitu. Ya slang itu. Gimana? Bisa kok. Gitu. Bisa. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin, tapi ya betul ada yang tidak mudah, ada yang bisa, ada yang sedang, ya tentu situasional. Tapi untuk bisa dalam kondisi itu mungkin beli dengan hipnosis. Ya, Jangan sampai hipnosis itu ada dua tujuan yang ditakuti, reward apa refreshment. Artinya orang mau berubah karena hukuman tersebut. Oh, karena dia sudah sakit dia harus berubah. Dalam hipnosis dimasukkan datanya terkadang dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dia takut situasi yang dia bayangkan, suatu yang menakutkan jika dia tidak keluar dari circle itu. Dan dia dikasih bayangan atau data bagaimana bagusnya kalau dia keluar dari circle itu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Semua orang pasti sudah sering dikatakan sebuah pepatah, takut akan masa depan, bangga akan masa lalu, lupa akan masa sekarang. Oke. Karena dia takut akan masa depan. Ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak takut masa depan, takut tidak sakit, dan takut kalau kita tidak sukses? Oke, tentu polanya adalah simple nih. Ketika seorang sehat, pasti ada situasi yang tidak sehat. Itu udah realita tuh. Gitu. Itu realita. Seorang yang masa depan itu adalah ribuan kemungkinan kan itu. Gagal dan tidak pasti, berhasil juga nggak pasti, sehat nggak pasti, sakit juga nggak pasti. Yang kita bisa lakukan adalah lakukan yang terbaik untuk mencapai apa yang kita mau kan itu. Tapi bersiap jika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita itu. Jadi kuncinya adalah kesadaran. Kesadaran untuk mengerti bahwa segalanya perlu diusahakan semaksimal mungkin. Apapun hasilnya kita terima. Udah. Bersiap atas ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Karena itu rumus dari masalah. 1 jam di sini tentu tidak akan bisa kita tuntas bahwa keyakinan akan pikiran itu penting sekali. Bahwa pikiran itu bisa menentukan siapa kita sekarang dan siapa kita ke depan. Pikiran bisa memberatkan kita dan pikiran bisa meringankan kita. Ya. Pikiran bisa melakukan sesuatu apapun yang kita mau, bukan sesuatu tidak bisa kita lakukan. Karena pikiran itu merubah segala sesuatunya. Bahkan dengan melihat dan kekuatan berpikir, tanpa bicara pun orang bisa mengikuti kemauan kita. Orang sakit, orang tidak bisa berjalan, dengan kekuatan pikiran bisa tersembuhkan dan berjalan. Dan yang paling penting,
para pengusaha yang mau dan para manajer yang mau dan para pemimpin yang mau melakukan sebuah perubahan, kata Coach Surya, dia harus sadar yang namanya piskis. Ya. Ya. Untuk pengetahuan yang lebih lanjut bisa datang ke workshop pada tanggal 11 Januari nanti. 11 Januari 2026 di Ya, daerah Gatsu sana. Gatsu. Coach, terima kasih Ya, banyak. makasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat, Salam berbahagia. sehat dan berbahagia. Om Pres. Thank you. Terima kasih.